Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejawat untuk kita semua. Oke, kita akan mulai belajar tentang latihan soal ujian kompetensi keperawatan. Langsung saja kita ke selanjutnya. Contoh soal yang pertama yaitu seorang laki-laki berusia 36 tahun dirawat di ruangan penyakit dalam dengan keluhan sesak. Hasil pengkajian ditemukan pasien tampak lemah, menggigil, kulit teraba hangat, tampak bintik merah di lengan, tensinya 130/80, frekuensi nadinya 104 kali per menit, frekuensi napas 17 kali per menit, suhu 39,6 derajat Celcius. Perawat melakukan pemeriksaan Remplet test. Apakah intervensi keperawatan yang tepat berdasarkan kasus tersebut? A. Berikan selimut tebal. B. Lakukan kompres hangat. C. Kolaborasikan pemberian antipiretik. D. Anjurkan untuk mengkonsumsi air mineral. E. Pantau peningkatan suhu tubuh secara rutin. Baik, teman sejawat silakan menjawab. Kita akan masuk ke pembahasan. Masalah keperawatan pada kasus adalah hipertermia. Hipertermia yaitu kenaikan suhu tubuh meningkat menjadi 39 derajat Celcius karena pasien terdiagnosis DBD. Kenapa terdiagnosis DBD? Karena perawat melakukan pemeriksaan Remplet test. Maka tindakan yang tepat adalah kolaborasi antipiretik yang bertujuan untuk menurunkan suhu tubuh pasien. Ya, jawabannya adalah C. Lanjut untuk soal selanjutnya. Soal kedua. Seorang laki-laki berusia 30 tahun dirawat ruang IGD dengan kecelakaan lalu lintas. Saat pengkajian, tampak ada cedera kepala dan pendarahan pada hidung. Hasil pengkajian didapatkan nilai GCS 7, akral dingin, pasien gelisah, tensinya 90/60, frekuensinya 80 kali per menit, suhunya 37,3 derajat Celcius, frekuensi nafas 24 kali per menit. Hasil CT scan menunjukkan adanya hematoma subdural. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Gangguan perfusi jaringan serebral. B. Intoleransi aktivitas. C. Resiko infeksi. B. Hipovolemi. E. Resiko jatuh. Baik, silakan teman sejawat untuk menjawab. Pembahasan pasien di atas mengalami cedera kepala, akral teraba dingin, terdapat pendarahan hematoma subdural. Maka ini masalah keperawatannya adalah gangguan perfungsi jaringan. Kenapa gangguan perfungsi jaringan? Karena akralnya teraba dingin dan terdapat adanya hematoma subdural, adanya penumpuk atau cairan darah menggumpal di daerah subdural. Jawabannya yaitu adalah A. Gangguan perfungsi jaringan serebral. Selanjutnya, soal ketiga. Seorang laki-laki berusia 57 tahun berobat di poliklinik neuro dengan keluhan kelemahan ekstremitas. Hasil pengkajian ditemukan pasien tampak lemah, wajah asimetris, bicara pelo, diberikan minuman tersedak, produksi saliva meningkat, tensinya 110/80, frekuensi nadi 72 kali per menit. Hasil pengkajian terdapat gangguan pada nervus kranial X ke-12. Maka masalah perawatan utama pada kasus tersebut adalah A. Defisit nutrisi. B. Resiko aspirasi. C. Hambatan mobilitas fisik. D. Hambatan komunikasi verbal. E. Resiko ketidakefektifan jaringan serebral. Baik, silakan teman-teman sejawat untuk menjawab. Baik, kita akan masuk ke pembahasan.
Berdasarkan kasus di atas, pasien menunjukkan ketidakmampuan untuk mengontrol refleks menelan, sehingga sangat berbahaya apabila cairan masuk ke mulut dan faring dan tidak dapat dikontrol sebagaimana mestinya, serta dikhawatirkan masuk ke saluran pernapasan. Jawaban yang tepat adalah B. Resiko aspirasi. Kenapa resiko aspirasi? Karena menurunnya kontrol refleks menelan dan produksi saliva meningkat, pasien untuk minum saja sudah tersedak. Jadi, jawaban yang tepat adalah resiko aspirasi. Soal keempat, seorang laki-laki berusia 33 tahun dirawat di ruangan internal RS dengan keluhan demam sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pengkajian keadaan umum lemah, suhu tubuh meningkat setiap harinya, riwayat kejang 2 kali, muntah, tensi 130/90, frekuensi nadi 104 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 39,8 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan cairan cerebrospinal pasien positif meningitis. Apakah masalah keperawatan utama berdasarkan kasus tersebut? A. Defisit nutrisi. B. Resiko infeksi. C. Resiko cedera. D. Ketidakefektifan termoregulasi. E. Gangguan perfungsi jaringan cerebral. Silakan teman-teman sejawat untuk menjawab. Kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan data fokus pada kasus di atas, pasien mengalami peningkatan suhu tubuh yang cukup tinggi dan memiliki riwayat kejang sebelumnya. Perlunya kolaborasi untuk penanganan lebih lanjut dalam pemberian antipiretik. Jawaban yang tepat adalah C. Resiko cedera. Kenapa resiko cedera? Karena pasien sudah memiliki riwayat kejang 2 kali serta disertai muntah. Keadaan umumnya juga lemah. Soal selanjutnya, seorang laki-laki usia 67 tahun dirawat di ruang internal RS dengan pos operasi katarak 3 hari yang lalu. Pasien telah diperbolehkan pulang. Perawat memberikan discharge planning kepada pasien untuk selalu menggunakan pelindung mata saat hendak mandi agar mata tidak terkena air serta tidak menyentuh mata sebelum mencuci tangan. Apakah tujuan tindakan keperawatan yang diberikan pada kasus di atas? A. Mencegah infeksi pada mata. B. Mencegah terjadinya tingkat TIO. C. Mencegah kerusakan pada lapisan mata. B. Menghindari penurunan fungsi penglihatan. E. Mencegah penekanan pada mata yang telah dioperasi. Silakan teman-teman sejawat untuk menjawab. Kita masuk ke pembahasan. Menggunakan pelindung mata saat hendak mandi agar mata tidak terkena air serta tidak menyentuh mata sebelum mencuci tangan merupakan bagian dari tujuan tindakan keperawatan diberikan pada pasien untuk mencegah infeksi pada mata. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Kenapa A? Karena pasien pos operasi katarak 3 hari yang lalu dan diperbolehkan pulang untuk menghindari terjadi kemasukan debu, memegang mata sebelum cuci tangan. Kondisi tangan kan tidak steril atau tidak bersih. Jika kita mengusap mata, maka kemungkinan mata tersebut akan infeksi ataupun mata tersebut menjadi merah. Soal ke-6, seorang laki-laki berusia 21 tahun diantar ke UGD dengan kondisi penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas sejak 30 menit yang lalu. Hasil pengkajian DCS 8, sesak napas, jejas di leher, fraktur klavikula, fraktur costa 4, 5, 6 dan bagian sinistra, dan suara nafas gargling. Tensi 90/60, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu 34 derajat Celcius. Apakah tindakan keperawatan pada kasus tersebut? A. Melakukan head tilting lift. B. Melakukan perban elastis dada. C. Melakukan finger sweep. D. Memberikan oksigen. E. Melakukan jaw thrust. Silakan teman-teman sejawat untuk menjawab. Kita masuk ke pembahasan. Pada kasus ini pasien dicurigai fraktur servikal, yaitu terdapat jejas di leher sebelum membersihkan jalan napas. Kita harus buka jalan napas terlebih dahulu untuk membersihkan jalan napas. Teknik yang digunakan adalah E. Melakukan jaw thrust. Kenapa dilakukan jaw thrust? Karena ketika kita melakukan head tilting lift, itu terdapat trauma servikal
trauma servikal atau jejas di leher itu akan mempengaruhi leher, ataupun bisa jadi leher tersebut bisa patah jika terdapat fraktur. Soal ketujuh, seorang laki-laki berusia 42 tahun diantar ke UGD dengan kondisi penurunan kesadaran akibat kecelakaan lalu lintas sejak 30 menit yang lalu. Hasil pengkajian edema pada temporal, pasien hanya bisa membuka mata dengan rangsangan suara. Tangannya melokalisir saat diberikan rangsangan nyeri dan mengeluarkan suara membingungkan dan tidak tahu di mana. Berapakah nilai total GCS pasien tersebut? A15, B14, C13, D12, E11. Silakan teman-teman sejawab untuk menjawab. Kita masuk ke pembahasan EY atau respon mata. Respon mata bisa membuka dengan rangsang suara, yaitu nilainya 3. Dan motorik gerak, tangannya bisa melokalisir saat diberikan rangsangan nyeri. Verbalnya mengeluarkan suara yang membingungkan dan tidak tahu di mana. Jawaban yang tepat adalah D. 12. Soal ke-8. Seorang perempuan berusia 35 tahun diantar ke UGD dengan kondisi penurunan kesadaran. Dialami sejak 15 menit yang lalu. Hasil pengkajian GCS 8. Sesak napas, gelisah, dan suara napas snoring. Tensi 140/90, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, dan suhu 37,9 derajat Celcius. Perawat melakukan head tilting lift. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Memasang OPA, B. Memasang ETT, C. Melakukan suction, D. Melakukan jaw thrust, E. Memasang infus. Silakan teman-teman sejawab untuk menjawab. Kita masuk ke pembahasan. Data fokus pada kasus sesak napas, frekuensi napas 28 kali per menit, dan suara napas snoring. Suara napas snoring muncul pada pasien penurunan kesadaran. Jawaban yang tepat adalah A. Memasang OPA. Soal yang ke-9. Seorang perempuan berusia 30 tahun diantar ke UGD dengan keluhan sesak napas. Hasil pengkajian lemah, khawatir dengan keadaan kulit pucat, mukosa bibir kering, otot sternocleidomastoideus, pernapasan cepat dan dangkal, dan suara napas wheezing. Tensi 130/80, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit, dan suhu 30 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Ansietas, B. Intoleransi aktivitas, C. Defisit volume cairan, D. Napas tidak efektif, E. Bersihan jalan napas tidak efektif. Silakan teman-teman sejawat untuk menjawab. Kita masuk ke pembahasan. Perhatikan kata kunci pada soal di atas adalah sesak napas, frekuensi 28 kali per menit, suara wheezing. Data ini menunjukkan bersihan jalan napas tidak efektif karena ditemukan bunyi nafas tambahan yaitu wheezing. Jawaban yang tepat adalah E, bersihan jalan napas. Kata kunci dari soal tersebut yaitu adalah suara napas wheezing. Soal ke-10. Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di ICU, mengalami penurunan kesadaran dan gagal nafas. Hasil pengkajian GCS 5, pucat dan retraksi dinding dada, dan suara nafas stridor. Tensi 90/60, frekuensi nadi 110 kali per menit, frekuensi napas 34 kali per menit, suhu 36 derajat, dan saturasi oksigen 90%. Apakah intervensi keperawatan kolaboratif yang tepat pada kasus tersebut? A. Pemasangan oksigen dengan sungkup, B. Pasang endotracheal tube, C. Pasang elektrokardiografi, D. Pasang oropharyngeal tube, E. Pasang bedside monitor. Silakan teman-teman sejawat untuk menjawab. Kita masuk ke pembahasan. Pada kasus di atas, pasien mengalami GCS 5, gagal nafas dan tampak retraksi dada, saturasi oksigen 90 dan frekuensi napas 34 kali per menit. Intervensi keperawatan kolaboratif yang tepat pada kasus tersebut adalah B. Pemasangan endotracheal tube. Kita lihat kata kuncinya adalah saturasi oksigen 90% dan frekuensi napas 34 kali per menit. Gagal nafas ditandai dengan saturasi oksigen 90% dan frekuensi napas 34. Jawaban yang tepat adalah B. Terima kasih, itulah latihan soal-soal uji kompetensi keperawatan
Teman-teman sejawat yang belum lulus STR, semangat, tetap semangat, jangan menyerah. Dan dukung channel ini untuk lebih maju. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sejawat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.